Halo guys, kembali lagi di Bincang Santai kita kali ini. Saya Rizka Indrawati, tentunya ditemani dengan 3 teman saya di sini. Silakan perkenalan diri dari sebelah sini. Saya Matthew Manuel Tegawal. Saya Evelyn Mestivani. Saya William Tambunas. Bagaimana kabarnya hari ini teman-temanku? Saya sih sehat ya, saudari Siska. Saya tadi habis nonton lomba dari fakultas saya, tapi kebetulan hujan. Berarti dingin dong ya? Wah, dingin sih, harusnya dingin. Iya, deras banget lagi. Tapi kita di sini akan membahas topik yang hangat. Bukan hangat Sedang lagi, hangat-hangatnya ini. tapi bisa dibilang topik yang panas, yaitu topik kita kali ini jika kami harus memilih saat pemilu. Nah, 2 bulan lagi kan kita kan pemilu. Kalian sebagai generasi muda itu mempersiapkan apa sih untuk memilih ada 3 ya calonnya ya. Iya. Ada ketiga calon itu apa yang akan kalian dukung dari Iya. mereka? Kalau dari saya pribadi ya, sebenarnya dari tahun-tahun kemarin semua calon-calon yang akan menjadi presiden itu saya sebenarnya kurang tertarik. Tapi di tahun ini karena ada 3 orang nih yang belum pernah sama sekali kita lihat kemampuannya sebagai presiden nih, semuanya baru nih. Maksudnya belum pernah menjabat jadi presiden gitu. Jadi saya lumayan tertarik dan saya cukup tertarik kepada calon presiden saya, yaitu Bapak Anies Baswedan. Saya kenapa tertarik dengan beliau? Karena saya tertarik karena beliau itu dasar pendidikannya itu kuat, karena beliau maksud saya mantan dari pendidikan luar negeri. Dia lulusan luar negeri kuliahnya, terus dia sempat menjabat sebagai menteri pendidikan, di mana dia juga turun langsung dalam program-program pendidikan yang dia buat. Dia juga mantan dari gubernur DKI Jakarta. Ya, terlepas dari beberapa kontroversi yang sebelumnya dia pernah lakukan, namun di Jakarta sendiri sudah banyak pembangunan yang berlangsung karena periode kepemimpinan beliau, begitu kalau dari saya. Jadi Kak Matthew ini memilih Bapak Anies ya? Iya, betul sekali. Oke, kalau Kak Evelyn? Kalau saya tuh memilih Pak Ganjar ya, karena Pak Ganjar itu gubernur Jawa Tengah yang dimana setiap programnya yang dia lakukan bersama teman-temannya yang lain di pemerintahnya itu dia ada banyak program nih. Yang pertama tuh ada Jawa Tengah programnya Jawa Tengah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terus ada peningkatan kualitas pendidikan, ada juga pengembangan ekonomi hijau atau ekonomi biru, ada juga tentang pendidikan anti korupsi sejak dini, dan masih banyak lagi sih. Selain itu Pak Ganjar tuh dekat dengan masyarakat, jadi kayak hubungan sosialnya tuh tinggi. Nah, makanya saya memilih Pak Ganjar sebagai presiden di tahun 2024 nanti. Oke, kalau Kak Willy memilih siapa? Kalau saya milih Pak Prabowo ya, karena dari Pak Prabowo ini dia, kalau saya lihat dia mempunyai banyak pengalaman. Mungkin dari waktu dia masih menjadi tentara dan menjadi korstrat dalam bagiannya, dan dia juga mencalonkan presiden di tahun 2014 dan 2019, dan yang ketiga kali ini 2024 ya, tahun depan ya. Bagi saya melihat dari sikap Pak Prabowo bahwa kata-kata Pak Prabowo ini menjadi motivasi bagi saya. Tidak ada kata menyerah di dalam hati seorang pejuang. Menang kalah biasa, jangankan menang kalah, mati di dalam pertempuran kita siap. Gokil. Prabowo calon presiden 2024. Jaya. Ketiga calon tersebut itu sangat memiliki pengalaman baik yang sangat banyak. Yeah. Tapi tentunya pasti ketiga calon itu ada kekurangan nih. Nah, menurut kalian gimana tentang kekurangan itu? Ya,
Mungkin bisa dari Ibu Evelyn duluan terlebih dahulu. Kalau menurut saya, ya Ganjar tuh pasti banyak kekurangannya sih. Tapi kan banyak juga kelebihannya dari program-program yang akan dijalankan dia kan pasti berjalan dengan lancar. Nah, makanya Ganjar itu tidak ada kekurangannya. Kalau menurut saya begitu. Ini boleh saya ya. bantah ya? Gak usah dong. Kamu ikutan aja. Kan Ini ada di diskusi UKM, ya? Iya bisa. Ini diskusi santai aja. Iya, Jadi kita santai bincang-bincang aja. santai. Kalau mau ngomong langsung ngomong nggak apa-apa. Boleh. Iya. Iya, boleh. Mungkin dari saya dulu deh, dari pendukung Prabowo nih. Iya. Kita melihat dari sisi Prabowo. Iya. Walaupun dia mungkin bagi mata masyarakat ya pasti adalah sekeren-kerennya Bapak Gemoy ini, tapi tetap pasti ada kekurangannya. Betul. Loh, Jawa Tengah aja provinsi termiskin kok. Wah. Ya nggak apa-apa, nggak Loh, apa-apa. berarti ada dong. kekurangan ya di dalam artis itu. Iya, tapi kan bagi saya nggak ada kekurangannya. Oke, ini topiknya mulai panas ya guys. Panas. Gimana dengan Kalau Kak saya Miki sendiri? tuh sebagai pendukung Bapak Anies ya tentunya saudara-saudara dan saudara-saudari di rumah pasti bingung kenapa saya memilih Bapak Anies. Karena kalau menurut saya nih Bapak Anies itu punya bekal politik yang sangat matang kalau menurut saya. Dimana kalau saudara-saudari pernah menonton acara roasting nih, kita lihat di sebelah saya kan nih pendukungnya Ganjar. Wah, itu pas di roasting itu dia kayaknya marah banget. Kenapa dia marah banget? Saya juga nggak ngerti. Tapi lihat responnya Bapak Anies. Dia sudah punya lah yang namanya bekal politik tuh udah matang lah dia. Karena dia bisa menertawakan dirinya juga. Maksudnya tidak membuat hal itu menjadi suatu masalah yang besar begitu. Kan kalau sebelah, wah bahaya kalau nanti ibarat kata kita lihat dari presiden yang sekarang aja nih Jokowi, wah banyak kan itu maksudnya kayak dia tuh dikata-katain rapotnya apa dibilang rapotnya palsu, terus apalagi tuh dia PKI, wah gimana Ganjar? Lah, Oh, kalau gimana? menurut saya, Oh, kalau menurut boleh. saya, Oke, silakan. tapi kan itu kan Ganjar kan juga di roasting, Iya, tapi kan ada betul. yang di-cut. Nah, Ya. itu mungkin tidak pantas untuk dipertontonkan, Oh. jadi harus di-cut. Nah, Mungkin begitu. Mungkin begitu, tapi emang begitu. Tapi gimana? Menurut Mbak moderator gimana? Menurut saya, Hmm. ya tentunya jika harus jadi seorang presiden itu harus kuat dengan kata-kata caci makian rakyat. Kan ya ibaratnya kan presiden satu dibanding rakyat Indonesia yang sebanyak Betul. ratusan ribu itu. Gimana? Seperti Mulut netizen Jokowi ya kan mereka kan dia dicaci maki oleh rakyat, tapi dia Iya. sabar. Tentunya semoga ya presiden 2024 nantinya memiliki hati seperti Bapak Jokowi. Amin. Amin. Kita harus berdoa ya guys. Itu sih sebenarnya cita-cita kita bersama ya. Sebenarnya dari tahun-tahun yang lalu juga saya rasa saya sebagai anak muda tuh apatis lah untuk ngikutin yang namanya dunia politik ini karena kurang menarik. Tapi semenjak ada 3 calon ini, saya belajar lah untuk menyukai beberapa bakal calon presiden kita. Ya dimana saya mendukung Anies tentunya. Gimana kalau menurut Bapak William, Bapak Prabowo nih gimana nih? Kekurangannya ya? Banyak kan yang Kalah terus kekurangannya. dia. Iya, Kalah kalah terus, kalah tapi dia jadi presiden. berjuang terus. Oke, kalau dari saya ya Pak Prabowo ini banyak banget sih kekurangannya. Mungkin kekurangannya tuh di zaman periode pertama dan kedua, dia itu masih gampang marah, terus dia berkoar-koar orangnya. Nah tapi bahkan di dalam aktivis Budiman Sujatmiko sekarang kan dia memilih Pak Prabowo ya. Dia berbicara, kenapa sekarang saya memilih Pak Prabowo? Karena saya melihat Pak Prabowo ini sudah ada perubahan. Dia tidak seperti dulu lagi. Dia sudah melihat oh politik Indonesia ini seperti ini ya. Jadi
Kalau dulu kan dia harus berkoar-koar, harus marah-marah di depan masyarakat. Betul. Bahkan bahwa kayak ya masyarakat harus nurut sama saya, tetapi untuk sekarang kan dia lebih menjatuhkan dirinya untuk masyarakat supaya Indonesia ini menjadi Indonesia yang tidak diinjak-injak oleh negara lain, gitu loh. Betul. Saya suka sih Pak Prabowo tuh, dia dari yang ceritanya tuh yang jelas. sama Amerika ya, siapa tentara apa itu? Oh ya, Amerika. Amerika. Tapi Amerikanya ini tentara Amerika yang dari Indonesia. Oh. Dari Indonesia yang menjadi tentara Amerika. Saya baru tahu. Terus gimana Mbak Moderator? Gitu sih. Jadi kalau misalkan saya boleh lanjut? Boleh, lanjut, silakan, Bapak. silakan. Iya. Nah, Silakan. jadi kalau misalkan soalnya tadi saya tuh agak kesel aja sih sama Kenapa tuh? Pak Ganjar tidak ada kekurangan. Wah, itu kan Lah, kan itu kan menurut Sekarang saya tanya, nah, waktu di roasting sama Mbak Mata Najwa, dia meledek profesi Mbak Najwa. Apakah itu bukannya sifat sombong? Wah. Sifat arogan? Nah, itu gimana tuh? Itu gimana? Ada pendapat? Ada pendapat dari Ya kalau menurut saya ya itu kan pasti manusia kan punya kesalahan ya. Loh, bukan masalah kesalahan. Enggak. Bukan masalah kesalahan, tetapi di situ dia harusnya Kesalahannya ngerti. berulang. Dia harusnya ngerti. Saya di posisi sedang nyapres. Harusnya bagaimana masyarakat senang dengan saya. Iya. Malah dia membuat masyarakat tidak senang. Sorry nih, saya potong dulu. Iya, Apalagi boleh. yang bagian yang bola itu loh. Wah, Wah, Anda harus tahu populasi Indonesia tuh Kenapa? setengah lebihnya itu cinta bola. iya. Itu jadi penentu loh. Masa gara-gara Israel pengen main di Iya. Bola ya bola. bola Ya aja. nggak apa-apa, tapi kan nanti kita kan harus nentuin ya, nentuin. Berarti secara logika kalau misalkan dari bola aja dia tidak mau mendukung, berarti kan dari situ sifat dia itu adalah sifat-sifat yang agamisme ya, Iya. yang kayak kurang suka dengan agama lain atau apa. Mohon maaf ya. Nah, tapi kan nanti kan ketika dia udah jadi presiden, nah mungkin sikap itu tuh bisa Jadi jangan diperbaiki. Hmm. Dia kan soalnya kan merakyat. Nah, kalau Prabowo sama Anies kan merakyat, tidak merakyat. pasti ya. kata merakyat. Iyalah, merakyat lah. Menggunakan Oke. Kalau saya ya kepada pendukung Bapak Prabowo nih. Iya. Aduh, kita jangan lupa juga sama kerusuhan itu loh. Yang kemarin itu. Yang kemarin Jokowi sama setelah pemilunya Jokowi sama Prabowo kan sempat rusuh tuh. Apakah akan terjadi lagi? Nah, bisa Bapak jadi Prabowo. itu, bisa jadi. Kalau dia kalah, bagaimana? Bagaimana? Menurut Bapak Willy? Ya, saya belum tentu bisa bilang pasti terjadi lagi. Iya, Oh tidak terjadi lagi, itu kan pasti kita melihat dari masyarakatnya juga ya. Iya, betul. Kita melihat dari cawapres dan capres ya. Yang saya melihat dari Pak Anies ya nih, terutama Pak Anies sama Muhaimin, itu kayaknya dia senang-senang aja sih hidupnya. Gak ada beban di Gak ada hidupnya. beban. Boleh. Oke, jadi setelah kita membahas dari masing-masing capres, kita akan membahas cawapres dari masing-masing capres yang kalian dukung. Nah, itu bagaimana tentang cawapres Ya, tersebut? kalau dari saya sebagai pendukung Anies, saya dapatnya kan cawapresnya itu, sebentar saya lihat dulu namanya, saya lupa, saya catatnya. Oh ini Muhaimin Iskandar. Dia tuh pernah menjadi pimpinan termuda di DPR dan sempat menjabat sebagai pimpinan di MPR. Sorry, itu tadi geluduk, biasa terjadi. Silakan, Mbak Moderator. Oke, lanjut saja. Kalau saya kan Ganjar ya. Nah, itu kan cawapresnya kan Mahfud MD. Nah, Mahfud MD ini punya keunggulan dari berbagai sisi. Dimulai dari sisi intelektual dan artikulasi pemikirannya tuh jelas sekali. Kapasitas sosialnya, interaksi di masyarakatnya itu sangat mendukung. Komunikasi di masyarakatnya itu sangat bagus ya, Chris ya. Nah, kalau menurut saya itu aja. Iya memang lebih bagus swap cawapresnya daripada
presiden. Ya enggak dong, kan Oh, ya, saling maaf, melengkapi, maaf. saling melengkapi. Oke oke, kita lanjut dari Kak Willy. Ya, kalau misalkan saya lihat ya dari Mas Gibran Rakabuming ya, saya melihat kelebihan dari Mas Gibran Rakabuming ini tipikal orang yang pemberani. Di saat ada masalah waktu itu pernah terjadi di dalam wilayah Solo, bahwa segerombolan orang Bermasalah atau gimana? bermasalah dengan gereja. Iya. Dia intinya pengen bahwa gereja ini membuat kayak apa, Gimana Kak Willy? Gimana? Santai aja, kita bincang Apa sih? santai. Jangan grogi, Apa sih itu jangan namanya? Kita grogi. membangun gereja, bukan? Dilarang. Iya, maksudnya dia melarang gereja di situ gitu. Oh, Melarang iya. pembangunan gereja. Lanjut ya, Lanjut, boleh, boleh. Bahwa segerombolan orang bahwa melarang gereja dari situ. Tetapi Mas Gibran langsung turun tangan dan mendatangi si korban itu, dan Mas Gibran tanya apa permasalahannya. Ternyata waktu ditanya semua ke orang-orang di situ, semua orang-orang cuma jawab nggak tahu, Pak. Wah, Jadi kan kita melihat bahwa efek dari itu ya. iya. Efek pemimpinnya tuh jiwa kepemimpinan Iya, itu jiwa kepemimpinan itu dia berani di dalam. menakutkan gitu bagi Wah. orang, langsung wah nggak jadi bangun aja gerejanya gitu ya. Iya, kira-kira seperti itu. Kira-kira begitu ya. Kelebihannya itu di dalam memecahkan masalah. Oh, gitu. Oke, karena waktu sudah lama sekali ternyata ya kita bincang santai nggak kerasa. Nggak kerasa sih. Jadi sampai bertemu lagi di bincang santai selanjutnya. Kami pamit undur diri. Dah. Terima kasih. See you.